Hari ini aku akan menceritakan ke kalian terkait kucing yang mencret terus-menerus bahkan sampai mencretnya itu berdarah. Jadi kalian bisa tahu tanda-tandanya kucing itu yang mau infeksi itu seperti apa. Dan yang paling penting adalah solusinya bagaimana. Mulai dari solusi yang mahal sampai solusi yang murah. Aku akan jabarkan semuanya di sini based on pengalaman aku sendiri, terutama dengan dokter hewan. Nah, jadi pertama yang aku pengen ceritakan ke teman-teman adalah kalau kalian nggak sama video-video aku sebelumnya, ada kucing aku itu si Molly yang nggak cocok sama sebuah makanan dan membuat dia itu jadi pup. Terus pupnya itu awalnya mencret biasa, awalnya kayak cuman lembek, kemudian mencret, kemudian dia kayak berlendir, kemudian berdarah. Jadi ini tuh prosesnya dia mencret sampai ke dari cuman lembek doang, kemudian mencret sampai kemudian berdarah. Ini tuh prosesnya kayak 1,5 bulan gitu loh. Jadi ketika aku ngasih mereka makanan merek itu cuman Molly yang nggak cocok, which is I don't know why gitu ya. Padahal sebenarnya sistem mereka makan itu tidak ada bedanya. Jadi aku tetap melakukan variasi makanan, yaitu mereka makan raw food, makan wet food, dan juga makan dry food. Jadi bukan dry kibble terus menerus. Nah, tapi di antara semua kucing aku itu yang mencret sampai lembek sampai parah itu cuman si Molly. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan konten berbau beauty, makeup, kucing dan juga fragrance, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di sosial media, di TikTok dan juga di Instagram, karena aku banyak ngasih konten-konten beauty, skincare, kucing sampai ke fragrance. See you on my social media. Ini tuh kayak membuat aku itu pergi ke beberapa dokter hewan yang ada di Surabaya. Dokter hewan yang pertama itu sudah menyembuhkan si Molly itu dengan cara disuntik antibiotik ya. Kemudian juga ada obat oralnya, jadi obat minum gitu ya, sesuai dengan resep dokter. Nah, 5 hari minum obat minum itu si Molly itu sembuh gitu ya. Jadi udah bener-bener nggak mencret sama sekali dan dia masih makan si merek makanan tersebut, karena waktu itu aku kayak nggak ngeh kalau si Molly itu nggak cocok sama makanan ini gitu. Jadi aku kira itu karena ya mungkin bakteri aja gitu ya, menyebabkan si kucing aku itu tiba-tiba kayak pup tapi ada darahnya. Nah, kemudian kayak beberapa lama kemudian itu dia itu mencret berdarah lagi gitu. Jadi udah 2 kali berdarah ya. Nah, akhirnya aku ke dokter lain lagi gitu ya, beda klinik sama yang pertama, dan dia disuntik AB lagi, antibiotik, dan juga dikasih pil, which is itu adalah antibiotik racikan dari si vetnya. Kemudian si Molly itu sembuh, jadi udah nggak ada mencret lagi, pupnya udah padat, udah oke banget ya setelah 5 hari mengkonsumsi antibiotik, karena kan yang namanya antibiotik itu memang harus dihabiskan ya. Nah, kemudian kayak beberapa lama kemudian ya, itu dia itu mencret lagi dan berdarah lagi gitu loh guys. Nah, itu aku kayak udah sumpah ya, itu tuh aku kayak udah banget. Jadi meskipun kucing aku tuh 7 sakit, itu aku udah kayak stres banget karena ini tuh kejadian yang berulang, which is aku tuh kayak nggak ngerti apa yang bikin dia nggak cocok. Nah, tapi yang aku ngeh adalah ketika dia itu nggak cocok sama makanan itu, ketika dia itu mencret terus, nah si Molly itu langsung nggak mau makan si raw food. Jadi raw food sama wet food itu dia langsung nggak mau. Ketika masih ke dokter pertama dia itu mengalami mencret, itu dia udah menolak makan raw food maupun wet food. Mungkin aja ya
Karena dia mungkin merasa ketika dia makan wet food, ketika dia makan raw food itu tidak terdigest dengan sempurna di tubuhnya dia, karena mungkin di tubuhnya dia itu ada infeksi yang infeksinya itu kayak belum tuntas, sehingga itu jadi terus menerus dia itu terus menerus mencret. Nah, aku sama sekali nggak khawatir tentang virus atau apa gitu ya, karena memang ketika dia mencret itu dia mencret aja. Jadi untuk yang aku alami ini itu dia tidak ada mual, kemudian dia masih aktif, dia masih main ke sana kemari, dia masih minta disayang. Jadi kayak secara aktivitas dia itu tidak ada perubahan. Bahkan ketika dia mencret itu dia sama sekali tidak mual ataupun dia gak lemes gitu loh. Terus suhu tubuhnya tuh normal-normal aja, jadi nggak dingin, nggak panas, jadi normal. Cuman pupnya itu bisa berdarah gitu loh. Which is ketika aku baca-baca artikel dan yang lain-lain itu berarti memang dia tidak mengalami permasalahan di organ dalam di luar gastrointestinal, jadi cuman di gastrointestinalnya. If I'm not mistaken itu namanya yang bermasalah itu rupturnya, aku nggak tahu, atau mungkin kayak usus besar kali ya. Jadi lukanya itu, darahnya itu masih seger banget, masih merah, which is tuh kayak luka luar gitu loh, bukan luka dalam. Sehingga sebenarnya luka luar itu masih lebih mudah disembuhkan. Tapi itu artinya juga kalau misalkan luka luar terus menerus, kalau problem ini itu nggak diselesaikan, lama-lama bisa jadi luka di dalam gitu loh. Jadi mumpung lukanya masih luar, itu harus segera diselesaikan. Nah, karena ini udah ketiga kalinya si Molly itu mencret berdarah setelah 2 kali dia melalui vet yang berbeda. Aku memutuskan aku mau cari vet yang dia itu tidak perlu suntik antibiotik. Karena jujurly kita kasihan ya yang namanya kucing kalau misalkan dalam waktu yang berdekatan itu dia 3 kali suntik antibiotik. Itu aku takut, jujur aja takut membuat si Molly itu jadi kebal. Jadi kalau apa-apa dikit-dikit dia itu antibiotik, obat terus. Aku tuh lebih suka perawatan yang natural dan holistik, tapi bisa menyembuhkan si kucing aku. Jadi kayak perawatan herbal. Ibaratnya kalau manusia itu dia itu pakai obat Cina daripada dia pakai obat-obat yang kayak misalkan obat-obat kimiawi kayak gitu. Sejauh penyakitnya itu bisa dilakukan dengan pengobatan tradisional, atau kalau manusia pengobatan Cina, atau mungkin kayak semacam akupuntur, jadi tidak memasukkan bahan kimia ke dalam tubuhnya yang membuat dia itu jadi ketergantungan. Aku akan lebih memilih opsi itu. Tapi kalau sudah parah banget, mau nggak mau kita harus melakukan treatment yang menggunakan bahan kimiawi. Yang penting adalah kucing kita atau kita sehat. Itu kalau misalkan case manusia ya. Nah, akhirnya karena aku berpikir gimana caranya si Molly ini tidak disuntik, nah akhirnya aku berkonsultasi sama Halodoc. Jadi di Halodoc itu sebenarnya aku kayak udah 2 kali berkonsultasi. Yang pertama itu tahun lalu ya, waktu itu si Molly juga kebetulan, tapi waktu itu Molly itu case-nya berbeda. Nah yang kedua ini aku konsultasi ke Halodoc dan aku tuh selalu puas sih konsultasi sama Halodoc, kayak nggak pernah ada masalah ketika aku berkonsultasi dengan Halodoc. Nah dokter vet yang aku pilih ketika di Halodoc itu kebetulan dokter yang sudah lama, jadi kayak udah lama
Jadi di Halodoc itu kan ada dia udah pengalaman berapa lama, kemudian dia itu lagi megang vet di rumah sakit mana. Nah kebetulan aku memilih si Pak Dokter ini, dan dokternya kayak sudah apa ya, udah mature gitu loh, nggak yang dokter muda udah tua gitu kan. Nah aku kayak merasa lebih yakin gitu pada saat itu, kayak aku ada insting gitu loh. Jadi sebenarnya kalian boleh aja sih milih beberapa dokter hewan yang lain gitu ya, cuman kayak aku tuh kayak insting sama si bapak ini. Nah akhirnya aku kayak ngechat dia, jadi aku kayak cuman bayar kayak 50.000 atau 35.000, aku lupa, pokoknya rentangnya itu, rentang konsultasinya tuh segitu. Jadi kalau kalian belum pernah pakai Halodoc ya, jadi misalkan kalian tuh ada di daerah yang sulit dijangkau oleh dokter hewan gitu ya. Nah itu kalian sebenarnya bisa loh berkonsultasi ke Halodoc. Nanti mereka akan memberikan obat yang kalian tuh bisa tembus di K24 atau Kimia Farma. Tapi memang tempat kalian tuh harus ada Kimia Farma, harus ada K24 sih. Jadi dia bisa melakukan racikan-racikan obat tersebut gitu loh. Cuman nggak enaknya adalah ketika misalkan ada masalah obatnya itu nggak ada di Kimia Farma kalian, atau obatnya itu nggak ada di K24 kalian, itu kalian kalau mau konsultasi lagi itu jadi bayar lagi. Jadi kalau aku sarankan ke kalian, ketika kalian konsultasi sama si Halodoc, kalau bisa, kalau vetnya mau, itu kalian minta nomor WA-nya. Jadi kalau misalkan ada obat yang nggak ada di Kimia Farma, itu kalian itu bisa substitusi gitu obatnya apa, dan nggak perlu bayar lagi di Halodocnya. Jadi tinggal WA si dokternya aja gitu, kalau misalkan vetnya mau ya. Nah oke, kita kembali lagi ke sesi konsultasi aku dengan dokter ini. Jadi ketika di Halodoc itu, si dokter itu bahkan dia sampai nelpon. Jadi nelpon di Halodoc itu kayak ada Gojek ya, jadi aplikasi untuk nelpon itu juga ada. Jadi dia tuh nanya-nanya tentang Molly itu seminggu makan apa, minumnya bagaimana, pupnya dari kapan. Jadi dia itu akan menanyakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya itu pastinya dia gunakan untuk analisa dan diagnosa. Jadi yang perlu kalian ingat adalah ketika misalkan kucing kalian sakit, itu kalian tuh harus ingat dia itu sebelumnya makan apa. Jadi memang harus di ini ya, memang kalian tuh harus mengingat-ingat apa yang sebelumnya kucing kalian tuh sering konsumsi, kebiasaan-kebiasaan apa yang berubah. Nah si Molly itu makan merek ini gitu kan, dan dia makan merek ini tuh kayak sudah 1,5 bulan, kayak udah cukup lama lah dia mengkonsumsi yang ternyata nggak cocok. Jadi aku bilang kalau awalnya itu lembek, kemudian tiba-tiba kayak lama-lama itu mencret, lama-lama itu berdarah, dan sudah 2 kali disuntik AB. Jadi aku udah bilang sama dokternya kalau 2 kali disuntik antibiotik. Nah akhirnya aku bilang sama dia, saya minta obat, maksudnya saya berkonsultasi dengan bapak supaya kucing saya itu tidak disuntik antibiotik lagi, karena saya takutnya dia kebal. Terus si dokter juga bilang, apa yang kamu lakukan udah benar. Jadi memang kalau misalkan sampai 3 kali suntik antibiotik dalam waktu yang berdekatan itu berbahaya. Tapi itu artinya harus ada solusi yang kita lakukan untuk membuat si Molly ini kayak tidak sampai 3 kali lagi dia itu pup berdarah gitu loh, karena itu kan berbahaya. Nah akhirnya dia itu kayak, aku tuh kayak ngobrol-ngobrol tentang makanan kucing, tentang dry food, tentang wet food. Nah dia menyarankan ke aku, karena si Molly ini sudah 3 kali pup berdarah, kemudian juga dia itu sudah 2 kali disuntik antibiotik. Jadi lebih baik dalam 3 bulan terakhir kucing kamu itu makan gastrointestinal. Maksud aku si RC gastrointestinal ya. Jadi akhirnya aku beli RC gastro lagi yang 2 kilo. Nah kemudian juga sebelumnya aku kayak udah 3 kali beli RC gastro yang 400 gram. Aku coba dulu si Molly itu suka apa enggak sama si RC gastrointestinal. Kalau misalkan nggak suka ya aku akan berkonsultasi lagi dengan dokternya, karena takutnya kan kita nggak tahu ya hepatitnya kucing itu seperti apa. Nah jadi aku beli si dry foodnya si gastrointestinal ini, kayak untuk 3 bulan terakhir si Molly itu mengalami ini ya, mencret terus menerus ya. RC gastrointestinal tapi yang wet foodnya juga. Terus aku bilang, loh kenapa pak pakai yang wet foodnya juga, kan dry foodnya kayak lebih murah gitu ya. Karena kan si wet foodnya itu kalau aku nggak salah tuh harganya 25.000 atau 35.000, dan kayak cuman dapat berapa ratus gram doang kan si wet foodnya itu, jadi kayak lebih mahal gitu loh. Nah terus dia bilang kayak gini, itu 1 pouch itu bisa juga kamu pakai kayak 3 hari atau 4 hari dicampur dengan si dry foodnya, dan dia kayak lebih menyarankan si wet foodnya. Sedangkan si Molly itu seperti yang aku ceritakan ke kalian, ketika dia mencret dia tuh sama sekali nggak mau makan wet food merek apapun. Aku udah kasih Super Cat, aku udah kasih Whiskas, aku udah kasih banyak lah wet food, dan juga dia nggak mau raw food. Jadi kayak dia tuh udah tahu di
ususnya dia itu ada sesuatu yang nggak enak kalau dia makan sesuatu yang ada liquidnya atau yang teksturnya itu kayak raw food yang di blender, dia tuh nggak mau. Akhirnya aku beli RC gastrointestinal yang CAT untuk yang pouch atau wet food. Nah, dia menceritakan bahwa sebenarnya wet food itu dibuat dengan tujuan mereka itu lebih mudah dicerna. Jadi berbeda dengan si dry food, karena dry food itu mengalami proses dehydrated ya, jadi dikeringkan sehingga yang namanya misalkan dia punya vitamin A 1000 gitu ya misalkan nih ya, ini tuh yang keserap ke kucing kita itu kayak cuman 50%, kayak cuman 60% atau kadang-kadang 30%. Jadi tergantung dari metabolisme kucing kalian. Nah, itu yang terjadi pada dry food. Makanya kenapa seringkali kita menemukan dry food itu tinggi banget vitamin A-nya, tinggi banget vitamin C-nya, tinggi banget apanya, karena sebenarnya ketika dia diserap ke tubuh kucing kalian itu tidak 100% sesuai dengan analisa konstituennya. Nah, itu terjadi pada dry food yang premium. Jadi kita nggak tahu seperti apa dry food yang non premium, apakah kemudian cuma bisa terserap 10% atau terserap 20%. Itu semua tergantung metabolisme kucing kalian. Ini kalau saran dari dokternya ya. Jadi kalau misalkan kucing kalian itu udah lagi parah banget, pilihlah makanan yang premium. Karena kalau makanan yang premium itu ketika di tubuh kucing kalian itu lebih mudah dicerna. Jadi apa yang ada pada analisa konstituennya, misalkan vitamin C-nya berapa, vitamin A-nya berapa, vitamin B-nya berapa, itu lebih terserap sempurna, lebih terserap lengkap dibandingkan makanan-makanan yang mungkin biasa kalian makan. Contohnya beberapa merek-merek yang non premium ya. Tapi kalau misalkan kucing kalian sehat, kucing kalian nggak masalah metabolismenya, kucing kalian makan yang non premium pun ya nggak masalah. Karena memang sebenarnya kita tuh nggak bisa menggeneralisasikan kondisi metabolisme dari kucing-kucing kita. Jadi kayak misalkan di antara kucing aku yang lain itu semuanya kuat, cuman Molly doang yang nggak kuat. Jadi ya cuman Molly aja yang aku kasih makanan yang gastrointestinal. Tentunya nggak semua kucing aku kasih gastrointestinal ya kan. Kucing-kucing lain tentunya masih makan merek yang sama yang tentunya berbeda dengan si Molly, karena mungkin Molly itu memang punya sensitivitas metabolisme yang lebih rendah dibandingkan dengan kucing lain. Nah, jadi poin di sini yang aku tuh dapat ternyata fungsi wet food itu nggak cuman buat hidrasi doang, tapi dia itu high digestible, jadi lebih mudah dicerna, terutama untuk kucing yang lagi sakit. Terus juga yang membedakan wet food Royal Canin gastrointestinal dengan wet food lain ataupun mungkin dry food ya, itu aromanya sih. Karena aromanya contohnya ini ya, Royal Canin gastrointestinal ya, tentu aromanya kayak lebih strong dibandingkan si RC Persian. Jadi itu juga yang membuat kenapa kucing yang sakit itu masih mau makan, masih mau ngelahap si wet food. Jadi kan kayak aku ceritain ke teman-teman kan, si Molly itu nggak mau wet food lain, tapi dia wet foodnya si gastro itu dia mau, karena aromanya memang kayak merangsang dia itu untuk mau makan, merangsang nafsu makannya. Jadi itu tentunya teknologi yang memang dimiliki sama si RC ya, yang mungkin tidak semua brand makanan lain itu bisa menduplikasi itu. Which is kalau di luar negeri sebenarnya itu banyak sih yang kayak sounding bahwa si RC itu terlalu banyak perasa, terlalu banyak sintetis yang membuat aromanya tuh kayak lebih kenceng. Ketika si Molly itu lagi benar-benar nggak mau wet food, sedangkan dia itu butuh high digestible, dia itu butuh makanan yang mudah dicerna. Ya mau nggak mau aku ngikutin kata dokternya ya, jadi tetap pakai RC gastrointestinal. Dan ternyata super works ya ketika pakai RC gastrointestinal ini, dan aku udah pakai RC gastrointestinal ini selama 3 bulan sesuai dengan yang disuruh sama si dokternya dari Halodoc. Karena memang ternyata aku melihat perubahan ketika kucing aku tuh make RC gastrointestinal ini. Oh iya, dan juga jangan lupa si dokter itu juga ngasih resep. Jadi ada resep itu antibiotik, tapi antibiotiknya itu oral. Jadi bukan antibiotik yang disuntik, karena aku emang udah nggak mau antibiotik yang disuntik. Karena antibiotik yang disuntik itu kan kayak langsung masuk ke dalam darah gitu ya. Karena dari darah ya, jadi ada resiko bahwa dia itu menjadi kebal gitu loh. Nantinya menjadi kebal, dan kalau misalkan dia sakit lagi, pasti antibiotiknya itu dinaikin gitu kan. Jadi kan emang kayak gitu kan sistemnya antibiotik. Makanya kenapa antibiotik itu harus habis 5 hari. Jadi kalau misalkan dia 3 hari udah sembuh, tetap dilanjutkan sampai ke hari ke-5. Karena memang sistem kerjanya itu seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian nggak melakukan antibiotik itu sesuai dengan takarannya, sesuai dengan hari yang diharuskan, itu justru akan membuat kucing kalian tuh kebal dengan obat antibiotik, sehingga nanti kalau dia sakit lagi itu nanti harus naik gitu loh takarannya, dosisnya itu harus naik, which is itu kan semakin naik semakin memperberat kerja ginjal.
Jadi si Molly pada saat dia sakit yang ketiga kalinya ketika aku konsul dengan Halodoc, dia itu hanya mengkonsumsi si RC gastrointestinal selama 3 bulan. Kemudian obat antibiotiknya itu yang racikan dari dokternya itu cuma 5 hari ya. Nah kemudian selama dia makan RC gastrointestinal itu dia aku kasih dengan Cabigami Tami. Jadi si Cabigami Tami ini kan seperti yang kalian tahu itu aku berkolaborasi dengan si Vet Pikurian untuk membuat formula ini karena si itu dia suka muntah dan juga mencret ketika dia kecil, ketika dia 6 bulan itu dia sering banget muntah sama mencret. Nah sebenarnya aku tuh membuat formulasi ini itu karena si Unyil itu punya asam lambung dan punya gastrointestinal atau pencernaan yang nggak beres juga. Sebenarnya dia itu lebih sensitif dari Molly, tapi si Unyil itu alhamdulillahnya dia udah nggak kambuh-kambuh lagi. Jadi ketika aku bikin produk ini itu si Unyil udah nggak kambuh-kambuh lagi. Nah tapi ternyata produk ini ketika dibuat itu lebih berfungsi untuk si Molly karena dia tuh isinya kan bee pollen, fennel atau adas dan juga ada honey. Jadi Cabigami Tami ini menggunakan madu sebagai perasa, jadi nggak pakai yang namanya perasa-perasa buatan dan lain-lain yang membuat kucing itu ketergantungan. Dan karena ini sebenarnya sifatnya vitamin, jadi bisa digunakan untuk jangka panjang. Maka aku menggunakan si Cabigami Tami ini 3 bulan bersamaan dengan si RC gastrointestinal yang 2 kilo dan juga yang 400 gram yang aku kayak udah beli 3 kali gitu. Nah, si Cabigami Tami ini kalau kalian lihat ya, ini tuh kayak udah tinggal satu ya, udah tinggal satu doang. Nah ini adalah backup bottle aku. Nah ini tuh bentuknya gumi kayak si spirulina, sebenarnya kayak spirulina yang dari Vet Pikurian tuh bentuknya kayak begini. Nah gimana cara kucing aku makan? Jadi karena si Molly itu kan dia harus apa ya? Dia itu harus beradaptasi dengan sesuatu yang berbau holistik karena sebelumnya dia pakai antibiotik kan. Nah, karena aku takut antibiotik itu membuat kebal, maka aku menggunakan produk holistik untuk membuat dia itu menenangkan pencernaannya dan membuat dia itu nantinya bisa makan makanan kucing merek lain yang tidak gastrointestinal. Nah, kalau gastrointestinal dipakai 6 bulan itu juga nggak baik. Jadi paling maksimal tuh digunakan 3 bulan. Kecuali misalkan ada prescription dari vet yang mungkin kucing kalian itu ada masalah yang bermasalah banget gitu ya gastrointestinalnya, mungkin bisa dipakai untuk 6 bulan sampai 8 bulan. Tapi karena kata vet aku dari Halodoc itu cukup dengan 3 bulan, maka aku hanya menggunakan 3 bulan dan ini udah on the way 3 bulan. Jadi ini kayak udah LC Gastro terakhir yang aku beli. Nah terus ini setiap kali dia makan, karena sebenarnya si Molly itu BB-nya kayak cuman 3,5 3,6. Waktu dia lagi sakit tuh dia sampai turun ke 3,2 tau gak, jadi kayak kerasa banget sampai dokternya itu kayak kok agak kurus ya gitu ya, jadi karena dia sampai 3,2 gitu loh. Jadi ini segini itu aku potong-potong, jadi aku potong-potong sesuai dengan ukuran si RC gastrointestinalnya, jadi kecil-kecil gitu, kayak aku jadiin 4 atau 3 gitu loh, pokoknya satu gummy kayak gini. Karena di sini tuh nggak ada perasanya, di Cabigami Tami ini nggak ada perasanya, makanya aku kayak masukin ke RC Gastro supaya kayak perasa dari si RC Gastronya itu membuat dia itu mau makan si Cabigami ini. Karena ketika dia lagi sehat, ketika dulu ini sudah ada si Cabigami Tami ini kan sudah ada kayak sekitar 4-6 bulan ya si Cabigami Tami. Dan sebelum aku pakai Cabigami Tami ini kan produk ini sudah dicoba 6 bulan sebelumnya. Nah ketika dicoba 6 bulan sebelumnya ke si Molly, ketika Molly dalam keadaan sehat sama sekali nggak mencret, itu dia langsung mau makan dari si gaminya. Tapi ketika dia sakit itu dia nggak mau makan si gaminya, karena ketika dia sakit itu kan kayak tentunya motorik, kemudian juga sensitivitas hidungnya itu berbeda. Ketika dia sakit kayak dia lebih memilih aroma-aroma yang pengen dia makan, yang membuat meningkatkan nafsu makan. Nah ketika dia nggak sakit dia tuh mau langsung makan ini, tapi ketika dia sakit itu dia nggak mau langsung makan ini. Makanya kenapa ini aku potong-potong jadi 4. Dan sebenarnya kalau kalian tahu Cabigami Tami ini karena dia saking holistiknya, saking herbalnya, dia tuh bisa dimakan sama manusia. Jadi dia tuh food grade ya. Terus juga salah satu faktor kenapa si Molly itu bisa nggak cocok makanan ini, atau mungkin dia itu bisa mencret sampai berdarah. Jadi
Molly itu kan kucing yang udah dewasa ya. Ini kalau kata si dokter, si vet yang ada di Halodoc itu sebenarnya bisa juga karena Molly itu terlalu banyak makan atau jam makannya itu terlalu panjang atau terlalu banyak gitu loh. Jadi sebenarnya kucing aku tuh kan makan sehari itu 3 kali. Jadi misalkan nih 50 gram per kucing gitu ya. Itu 50 gram akan aku bagi 3 gitu loh. Tapi kalau kata si vet, menurut si vet yang which is aku tuh kayak masih berpikir, tapi ada benernya juga, tapi kayak aku tuh belum bisa lakukan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kucing udah dewasa itu dia cukup makan 2 kali atau bahkan 1 kali sebenarnya. Jadi dia tuh bilang kalau kucing kamu itu mau lebih sehat pencernaannya, itu kamu harus membiasakan kucing kamu itu berpuasa. Jadi kayaknya nih sama kayak manusia yang melakukan diet intermittent fasting ya. Jadi untuk beberapa kucing itu mungkin lebih sehat ketika dia itu melakukan intermittent fasting. Jadi misalkan pagi sama malam atau mungkin siang sama malam gitu ya. Atau mungkin sehari sekali di malam hari ketika kalian pulang kerja jam 7 atau jam 8 itu justru nggak masalah, nggak apa-apa gitu loh. Cuman memang pada case-case tertentu dengan kondisi asam lambung yang tentunya berbeda di masing-masing kucing itu bisa melakukan prescription vet sesuai dengan case kucing kamu. Kalau menurut vet aku yang di Halodoc itu dia berkata bahwa seharusnya kalau kucing sudah dewasa itu makan 1 kali aja itu bahkan sudah cukup. Jadi 1 kali 50 gram. Jadi nggak perlu 2 kali 25 gram. Itu khusus untuk makanan yang ini ya, premium ya. Ini aku ngomongin makanan yang premium karena biasanya makanan yang premium banget itu biasanya sehari itu kucing dengan bobot kayak sekitar 3-4 kilo itu cuman butuh 50 gram. Kecuali misalkan kucing kalian 6 kilo biasanya itu kayak 50 atau 60 gram. Itu untuk makanan yang super premium kayak CRC, Proplan. Jadi kalian lihat juga dari kilokalori atau ME, metabolisme energinya dia itu berapa, dan juga takaran yang ada di belakangnya. Jadi itu juga menjadi alert buat aku. Mungkin si Molly itu mulai kedepannya itu bisa disuruh makan itu kayak cuman sehari sekali atau sehari 2 kali karena kadang-kadang kita tuh kalau udah sayang sama si kucing ya itu kita bikin dia free feeding, which aku sebenarnya nggak free feeding sih, cuman kayak berarti aku tuh harus mengurangi retensi dia makan dalam sehari itu tersebut gitu loh. Padahal aku udah ngasih kayak cuman pagi raw food, siang wet food, kemudian malam dry food. Berarti kayak aku tuh harus mengurangi repetisi ya. Pokoknya aku harus mengurangi jumlah jam makan mereka itu, which is biasanya 3 kali jadi 2 kali atau mungkin kalau bisa sekali gitu ya. Jadi aku lagi berpikir bagaimana caranya supaya variasi makanan aku tuh tidak terganggu dengan jam makan malam. Jadi mungkin itu juga bisa jadi masukan buat kalian. Nah, jadi kayak gitu cerita tentang si Molly dan bagaimana kucing aku itu dibantu dengan vet tentunya. Molly itu bisa sembuh dari mencretnya setelah dia kayak 3 kali mencret berdarah. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian untuk mengetahui apa aja yang kira-kira bisa ditreatment ketika kucing kalian itu diare, mencret sampai berdarah. Which is sebenarnya kalian tuh tetap harus berkonsultasi dengan vet ya. Makanya kenapa tadi aku nggak ngasih tahu ke kalian antibiotik apa yang dikasih ke kucing aku, karena bisa jadi antibiotik yang dikasih ke aku itu yang sesuai dengan case-nya si Molly gitu loh. Karena antibiotiknya sebenarnya aku tahu mereknya apa, produknya apa, tapi aku nggak bisa share di sini karena kadang-kadang itu vet 1 dengan vet 2 itu berbeda tergantung dengan diagnosanya ketika dia wawancara dengan kalian. Jadi ketika vet itu wawancara ke kalian, kalian tuh harus menceritakan sejujur-jujurnya kondisi kucing kalian makannya apa, wet foodnya apa, atau jangan-jangan kalian ngelihat dia itu makan lalat pada saat seminggu sebelumnya atau bagaimana. Itu kalian tuh harus benar-benar mencermati kondisi kucing kalian tuh kayak gimana, apalagi kalau kucing kalian tuh tidak di kandang. Jadi ketika kucing kalian sakit itu kalau misalkan kalian itu sibuk dengan kegiatan kalian, lebih baik kucing kalian tuh dikandangkan ketika kalian tuh lagi kerja. Jadi supaya kita bisa tahu pupnya itu kayak gimana dan juga bisa tahu apakah dia muntah atau enggak atau gimana pun itu kalian tuh bisa mengobservasi kucing kalian. So juga kalau misalkan daerah kalian itu jauh dengan yang namanya vet, kalian bisa banget pakai Halodoc. Ini aku bukan promosi Halodoc ya, tapi karena aku terbantu dengan adanya Halodoc. Bahkan aku yang ada di kota besar pun itu aku masih pakai Halodoc. Apalagi kalian yang mungkin ada di kota-kota kecil yang mungkin vetnya kurang, atau kalian mungkin nggak cocok sama vetnya, karena namanya vet itu jujurly cocok-cocokan. Jadi sama kayak manusia, dokter tuh juga cocok-cocokan. Jadi kalian harus cari yang sesuai dengan yang kalian mau dan sesuai dengan
case yang kalian punya. So kalau gitu see you on the next video, bye bye.